Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurfala Apriani yang akan memandu kegiatan presentasi pada siang kali ini. Presentasi pada siang kali ini bertopik konsep stres, manajemen coping, dan model stres. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Nur Hafidah, yang kedua Lutfiani, lalu ada Lina, Siti Komariah, Bilkis, Rosana, Siva, dan Nurfala Apriani. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mendengarkan penyampaian materi dari Saudara Nur Hafidah. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Nurfala yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan materi. Saya izin untuk men-share screen materinya ya. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, materi kali ini akan berjudul tentang konsep stres, manajemen coping, dan model stres SWOT. Nah, ini ada nama-nama kelompok yang sudah tadi disebutkan oleh kepala. Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan pertama. Apa sih itu stres? Di sini saya sudah memaparkan bahwa stres menurut WHO adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial, mau itu mental ataupun beban kehidupan. Nah, menurut dari WHO ini seperti ini. Nah, menurut kalian ketika kita melihat pengertian stres dari WHO ini, apakah kalian mungkin mempunyai opini lain tentang apa itu stres? Boleh yang bisa menjelaskan opini mengenai stres? Boleh silakan di-unmute. Izin menjawab. Ya, silakan Lutfiani. Saya pernah baca gitu ya di buku mana lupa lagi. Jadi stres itu reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, terus ancaman atau suatu perubahan. Jadi seseorang biasanya mengalami stres ketika tuntutan yang diberikan padanya lebih besar dari kemampuannya untuk mengatasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lutfiani. Bagus ya tadi pengertian stres menurut yang buku yang telah dibaca oleh Lutfiani. Mungkin apakah ada lagi yang tahu tuh apa sih itu stres? Boleh meng-unmute mikrofonnya? Saya. Ya, silakan. Siva ya? Kalau menurut saya, stres itu adalah tekanan internal maupun eksternal, serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan, baik secara fisik maupun psikologis. Oke, terima kasih Siva. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tuh apa pengertian stres menurut tadi kata Lutfiani dan kata Siva. Sekarang ada nggak yang mau menyimpulkan dari menurut WHO, menurut Lutfiani dan menurut Siva, apa sih itu stres secara umum yang kalian tangkap kayak gitu kesimpulannya dari pengertian stres itu? Boleh bisa langsung meng-unmute mikrofonnya? Izin menjawab saya. Ya, silakan Rosana. Menurut kesimpulan saya, yaitu stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan di mana seseorang gagal dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya, sehingga ada respon yang menjadi tekanan mental atau emosional yang tidak dapat dikontrol dalam diri seseorang yang bisa menyebabkan seseorang itu stres. Oke, ya benar. Terima kasih untuk yang tadi sudah menjawab, ada Rosana, Lutfiani, dan Sipa. Iya betul teman-teman. Jadi stres itu adalah suatu ancaman terhadap tubuh ketika tubuh itu tidak mampu untuk menghadapinya. Itu disebut dengan stres ya. Sekarang lagi kan kita sudah membahas tuh apa itu stres. Lanjut ya, sekarang ke selanjutnya. Jenis-jenis stres. Nah, ini menurut Jenita D.T. Johnson pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa stres itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada stres akut dan yang kedua ada stres kronik. Stres akut seperti apa sih? Stres akut itu adalah stres atau respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Nah, untuk respon stres akut ini biasanya segera dan intensif di beberapa keadaan biasanya menimbulkan adanya getaran ataupun mungkin kecemasan. Nah,
Kalau untuk yang stres kronis ini adalah stres yang lebih sulit untuk dipisahkan atau diatasi, dan efeknya itu lebih panjang dan lebih lama lagi. Jadi ketika stres akut tidak ditangani, maka ia akan masuk ke fase stres kronis. Jika ia sudah masuk ke dalam fase stres kronis, maka itu akan sulit untuk diatasi. Nah, dari penjabaran saya tersebut mengenai jenis-jenis stres menurut Dr. Jonsu, di sini ada nggak yang mau memberikan contoh nih, apa sih contoh dari stres akut ataupun stres kronis ini? Boleh nanti aktifkan mikrofonnya ya. Saya izin menjawab. Iya, silakan Siti Komaria. Contoh dari stres akut itu KDRT, kecelakaan, bencana alam, dan kekerasan seksual. Contoh stres kronis adalah kehilangan pekerjaan dan bercerai. Terima kasih. Ya, betul, terima kasih untuk Siti Komaria. Betul, contoh stres akut ada KDRT, ada contoh untuk stres kronis ada seperti yang tadi telah disebutkan oleh Siti Komaria ya. Sekarang kita lanjut, tadi kan jenis-jenis stres menurut Dr. Jonsu. Nah, sekarang ini ada pun jenis stres menurut Pionto. Nah, Pionto ini membagikan jenis stres itu menurut gejalanya. Ada stres ringan, ada stres berat, dan ada stres yang sedang. Nah, untuk stres ringan ini biasanya stres yang berlangsung beberapa menit atau jam saja. Contoh ciri-cirinya itu adanya semangatnya tiba-tiba meningkat atau kelihatannya tiba-tiba menajam. Sedangkan untuk yang stres sedang biasanya berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Tapi penyebabnya itu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, seperti anak yang sakit atau mungkin ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga gitu ya. Lalu untuk yang satu lagi ada stres berat. Nah, untuk stres berat ini adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang, dapat berlangsung beberapa minggu sampai bahkan beberapa bulan. Contohnya itu seperti kesulitan finansial, berpisah dengan keluarga, dan yang lain-lain. Jadi kita itu bisa membedakan ya, ketika orang yang ketika stres ringannya tidak dapat diatasi, maka ia akan masuk ke dalam fase stres sedang. Ketika stres sedang pun tidak dapat diatasi, maka ia akan masuk ke dalam fase stres berat. Nah, ketika stres berat itu sudah terjadi, maka itu akan susah sekali untuk seseorang menghadapinya, biasanya seperti itu. Oke, saya mau bertanya lagi nih di sini. Apakah ada yang bisa menyebutkan, nggak, kan tadi disebutin tuh untuk ciri-ciri stres ringan sudah ada ya ciri-cirinya. Sekarang ada bisa menyebutkan nggak ciri-ciri dari stres sedang dan stres berat? Saya minta satu orang untuk meng-unmute mikrofon. Izin menjawab, kalau buat stres sedang itu ciri-cirinya seperti perasaan tegang, mules, sama gangguan tidur. Untuk stres berat itu ciri-cirinya gangguan hubungan sosial, sulit tidur, negativistik. Terima kasih. Oke, terima kasih Lina. Ya, benar ya yang tadi disebutkan oleh Lina tadi, ada ciri-ciri dari stres sedang dan stres berat. Sekarang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi stres. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stres, yaitu ada 3 ya, ada faktor organisasi, faktor lingkungan, dan faktor individu. Nah, kira-kira dari antara kalian semuanya ada nggak yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari faktor organisasi, apa sih maksud dari faktor lingkungan, atau apa sih maksud dari faktor individu? Boleh deh. Ada nggak yang mau memberikan penjelaskan gitu? Minimal satu orang satu faktor, misalnya faktor organisasi mau sama siapa nih, faktor lingkungan atau faktor individu mau sama siapa? Boleh mengaktifkan mikrofonnya? Oke teman-teman, ada nggak yang mau menjelaskan dari ketiga faktor ini? Salah satunya siapa nih? Izin menjawab. Siap, Lutfiani, mangga mau yang mana Lutfiani? Saya akan menjelaskan faktor lingkungan. Oke, boleh. Silakan Lutfiani. Jadi, faktor lingkungan itu ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi perancangan struktur organisasi. Ketidakpastian juga mempengaruhi ke tingkat stres di kalangan para karyawan dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Oke, berarti faktor lingkungan ini berkaitan juga dengan faktor organisasi. Nah, untuk faktor organisasinya sendiri, ada yang mau menjelaskan nggak? Bagaimana sih faktor organisasi itu? Izin menjawab saya. Iya, silakan Bilkis. Menurut saya faktor organisasi itu banyak sekali ya faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu yang terbatas, beban kerja berlebihan, lalu juga ada tuntutan dari atasan ataupun rekan kerja yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bilkis. Nah, tadi disebutin ya, itu faktor organisasi itu adalah faktor di mana kita itu tidak bisa atau bukan tidak bisa, ada hambatan ketika kita menyelesaikan sebuah tugas yang bisa mempengaruhi faktor lingkungannya. Nah, dari faktor lingkungan itu timbullah faktor individu. Di sini bisa menyebutkan nggak atau ada yang mau menjelaskan nggak faktor individu itu seperti apa?
Izin menjawab saya. Silakan Rosana. Faktor individu itu mencakup kehidupan pribadi seseorang, terutama faktor-faktor misalnya persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Kalau faktor persoalan keluarga misalnya adanya masalah dalam keluarga yang sulit dipecahkan atau adanya jalan keluar. Kalau misalnya masalah ekonomi, ketidakmampuan seseorang untuk mengelola, keuangannya. Kalau yang ketiga itu ke karakteristik kepribadian bawaan, gimana sih seseorang itu menanggapi masalah yang ada gitu ke dianya. Kan ada seseorang yang ada masalah tuh dibawa enjoy, ada juga kalau seseorang ada masalah tuh dibawa pusing gitu, kayak lebih ke kemampuan seseorang itu menghadapi masalahnya masing-masing. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih untuk Rosana. Ya, betul tadi kata Rosana, individu itu biasanya faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Biasanya itu dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan maupun faktor organisasi. Jadi, untuk faktor-faktor ini biasanya mereka tuh saling berhubungan di antara faktor organisasi, faktor lingkungan, dan faktor individu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya gejala-gejala stres. Nah, secara umum Visides, Eddy, dan Mozi dalam buku Rise pada tahun 1992 mengatakan bahwa ada 4 aspek dalam melihat gejala-gejala stres, yaitu meliputi aspek fisik, aspek emosi, aspek kognitif, dan aspek perilaku. Nah, untuk aspek fisik ini contohnya itu seperti adanya kelelahan atau mungkin adanya gangguan fisik atau mungkin juga adanya kerentanan terhadap suatu penyakit. Nah, dari aspek ini timbullah aspek emosi, di mana ada labilitas dari emosi dia. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia ingin menangis, seperti itu. Dari aspek emosi ini timbullah aspek kognitif yang ditunjukkan dengan adanya persepsi negatif terhadap peran yang dia jalani, terhadap dirinya sendiri. Dia merasa diri dia itu negatif. Lalu ketika sudah masuk ke dalam aspek kognitif, masuklah ke aspek perilaku. Nah, di mana biasanya aspek perilaku ini udah masuk ke dalam aspek yang sangat susah untuk dihindari, karena ketika sudah masuk aspek perilaku ini biasanya perilaku seorang itu menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi contohnya seperti ini, ada seseorang, dia ini terkena gangguan fisik, otomatis kan aspek fisiknya sudah kena tuh ke dia. Lanjut ke aspek emosi, ketika dia ada gangguan fisik menyebabkan dia itu berpikir sedih terus, kenapa sih aku berbeda dengan orang lain? Kenapa sih aku seperti ini? Nah, dari rasa sedih ini, rasa labilitas ini, timbullah aspek kognitif, di mana dia merasa dirinya itu negatif. Kenapa ya aku mah beda dengan orang lain? Kenapa aku nggak bisa kayak orang lain? Kenapa aku seperti ini? Dari sifat itulah timbullah perilaku yang membuat dia tuh nggak mau untuk berhidupan dengan lingkungan sosial, karena dia berpikir bahwa dia itu tidak dibutuhkan orang lain, karena dia berpikir dia itu berbeda dengan orang lain. Nah, dari sinilah gejala-gejala seperti inilah yang susah untuk dihadapi ketika sudah masuk ke dalam aspek perilaku. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah cukup? Kalau cukup saya lanjut ya ke selanjutnya. Cukup. Oke, selanjutnya ada manajemen coping. Nah, apa sih itu coping dulu sebelum kita masuk ke manajemen copingnya, kita harus tahu pengertian dari coping. Jadi coping itu berarti melawan atau mengatasi. Menurut Moser tahun 1998, coping behavior definisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengatasi berbagai permasalahan yang meliputi kehidupannya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa coping ini tuh bagaimana cara seseorang untuk mengatasi stres. Jadi ketika seseorang ada bisa mengatasi stresnya, dia itu masuk ke dalam manajemen coping. Manajemen coping seperti apa yang dia gunakan, atau coping seperti apa yang dilakukan untuk menghadapi stresnya tersebut. Jadi kita bisa meraih kesimpulan bahwa coping ini bagaimana cara seseorang untuk mengatasi stres. Ya kan tadi kita udah tahu tuh stres itu seperti apa, gejala stres itu bagaimana. Nah, ketika kita sudah dapat alarm dalam tubuh kita bahwa kita itu stres, biasanya kita akan timbullah cara coping atau manajemen coping dalam tubuh kita untuk mengatasi stres tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, untuk sumber coping ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada keyakinan spiritual, contohnya itu keyakinan yang lebih ke keagamaan atau keyakinan seorang dalam beribadah, biasanya seperti itu untuk keyakinan spiritual. Yang kedua, keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, untuk yang orang-orang yang sumber copingnya dari menyelesaikan masalah, biasanya dia mengidentifikasi dulu seperti apa masalah yang ia hadapi, seperti apa stres yang ia hadapi, lalu ia mempertimbangkan bagaimana sih aku harus menyelesaikan ini. Lalu yang ketiga ada keterampilan sosial, di mana untuk
untuk keterampilan sosial ini dia dia butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan coping dia sendiri, untuk menyelesaikan stres yang ia hadapi. Yang selanjutnya ada modal material. Biasanya untuk modal material ini lebih bersifat ke hal-hal yang berbau, mohon maaf, uang dan barang. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang mungkin stresnya itu masih berkaitan dengan material juga. Yang kelima ada pengetahuan dan inteligensi. Sumber coping ini tuh memungkinkan seorang untuk mengidentifikasi sebagai cara yang berbeda dengan mengatasi stres. Jadi dia itu punya cara yang berbeda untuk mengatasi stres dia itu. Yang keenam itu ada sumber coping lainnya. Untuk sumber coping yang lain itu seperti identitas egonya yang kuat. Jadi dia itu percaya dengan diri dia sendiri bahwa dia bisa menghadapi stres itu. Jadi ada juga komitmen kepada jaringan sosial yang lainnya kayak gitu. Untuk yang sumber coping lainnya. Oke, dari keenam ini saya minta dong buat memberikan satu contoh yang berhubungan dengan keenam ini. Boleh siapapun itu, Mangga boleh mengaktifkan mikrofonnya. Izin menjawab. Ya, silakan Siti Komaria. Contoh sumber coping dari modal material. Contohnya itu shopping, me time ke kafe atau ke salon kayak gitu. Nah, iya betul nih contohnya yang tadi akan merujuk kepada uang dan barang, semisalnya ada seorang yang dia itu bisa menghilangkan stres itu dengan cara makan-makan, berbelanja kayak gitu, itu bisa juga masuk ke dalam modal material seperti itu. Oke, terima kasih Tiko Maria atas jawabannya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk strategi coping. Untuk strategi coping sendiri adalah suatu proses di mana individu mencoba untuk mengendalikan ada di antara tuntunan. Nah, biasanya dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi stres. Jadi strateginya itu bagaimana sih orang-orang akan menghadapi stres itu disebut dengan strategi coping. Nah, untuk strategi coping ini ada banyak ya, ada coping konfrontatif. Jadi coping konfrontatif itu biasanya orang itu berpegang tuh pada pendirian. Jadi kita balik lagi kepada yang sebelumnya, kepada sumber coping yang sebelumnya disebutin di sini nih. Orang yang berpegang teguh kepada pendirian, di orang-orang seperti ini, orang yang sumber coping lainnya kayak ini. Itu termasuk orang yang berpegang teguh kepada pendirian. Yang kedua, mencari dukungan sosial yang tadi kayak sumber sosial. Jadi dia itu bisa mendapatkan coping jika dia itu dibantu oleh lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada pemecahan masalah yang terencana, seperti yang tadi juga udah disebutin di sumber coping. Ada di sumber coping yang ini, keterampilan menyelesaikan masalah. Dia itu harus mengidentifikasi dulu apa masalahnya, baru dia bisa dapat menyimpulkan apa yang harus aku lakukan. Yang selanjutnya adalah kontrol diri, menambahkan hati, tidak membiarkan perasaan terlihat, atau mengontrol dirinya harus seperti apa sih yang harus aku lakukan. Selanjutnya adalah menjauh. Nah, untuk orang yang menjauh atau distancing ini biasanya usaha individu untuk melepaskan diri dia itu ketika ada yang timbul stres ke dalam dia itu berusaha untuk melepaskan diri dari stres tersebut. Lalu ada penilaian positif, dia berpikir positif terhadap segalanya, lalu dia pun memaknai diri dia pun positif, di situ juga dia dapat menghasilkan strategi coping. Yang selanjutnya adalah menerima tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab, dia pun dapat menemukan coping yang harus dia lakukan. Lalu yang terakhir, menghindari penghindaran atau escape avoidance. Itu menunjukkan perilaku yang menghindar. Nah, bedanya dengan yang distancing, dia itu langsung melepaskan diri saja dengan stres yang dia alami. Kalau misalnya menunjukkan perilaku menghindar, dia itu seperti menghindar, tetapi dia itu sebenarnya enggak. Dia seperti menunjukkan perilaku, padahal dia menghadapinya seperti itu. Untuk perbedaan yang menjauhkan dan dengan menghindari. Apa sampai sini? Apakah ada yang ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup sampai sini? Yang materi ini apakah dipahami? Dipahami. Oke, lanjut ya. Pahami. Lalu lanjut ke mekanisme coping. Nah, untuk mekanisme coping ini adalah semua upaya yang diarahkan untuk mengelola stres yang dapat bersifat konstruktif atau destruktif ya. Jadi untuk yang konstruktif itu biasanya dia menggunakan ansietas atau kecemasan sebagai ancaman, sedangkan untuk yang destruktif ini dia tidak menggunakan ansietas sebagai ancaman kepada diri dia sendiri itu, atau peringatan kepada diri dia bahwa dia itu sedang akan terkena stres atau akan ada ancaman yang masuk ke dalam tubuh dia. Itu yang destruktif. Untuk mekanisme coping ini ada 3. Yang pertama, mekanisme coping yang berfokus kepada masalah. Jadi, biasanya orang-orang seperti itu melibatkan tugas dan upaya langsung untuk mengatasi ancamannya. Ketika ada stres, ketika ada ancaman, dia itu biasanya langsung
oh harus kayak gini melibat, terus langsung fokus kepada masalahnya. Ketika aku stres nih gara-gara ini, berarti aku harus kayak gini. Jadi dia tuh lihat dulu masalahnya apa, dia langsung berfokus kepada masalah itu untuk menghadapinya. Lalu yang kedua adalah mekanisme coping berfokus pada kognitif, yaitu dia tuh mengendalikan makna dari dirinya sendiri. Ketika ada suatu masalah nih, dia tuh kendaliin dulu, kenapa nih aku bisa kena masalah ini, padahal diri aku tuh kayak gini. Jadi dia tuh mengidentifikasi dulu, mengendalikan dulu maknanya, baru dia menemukan copingnya. Yang ketiga ada mekanisme coping berfokus pada emosi. Nah, biasanya pada di fase ini tuh orang itu akan mendapatkan copingnya itu dari mengorientasikan emosionalnya kayak gitu. Oke, dari mekanisme coping ini boleh nggak saya minta satu orang untuk memberikan contoh dari ketiga ini? Izin menjawab. Ya, silakan Lina. Untuk mekanisme coping yang berfokus pada masalah itu contohnya misalkan negosiasi, konfrontasi, dan mencari saran. Buat yang mekanisme coping berfokus secara kognitif itu contohnya substitusi penghargaan, ketidaktahuan selektif. Yang mekanisme coping berfokus pada emosi contohnya yaitu meliputi penggunaan mekanisme pertahanan ego seperti denial, supresi, atau proyeksi. Oke, terima kasih Lina atas jawabannya. Bagus ya jawaban dari Lina, benar tadi yang disebutkan oleh Lina. Sekarang kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu pola respon. Nah, ketika sudah adanya coping, maka akan ada respon di tubuh kita. Pola respon ini ada dua, ada respon yang adaptif dan respon yang maladaptif. Nah, di mana untuk respon yang adaptif ini, respon yang mengarahkan pada pertumbuhan, pembagian, dan pencapaian tujuan. Sedangkan respon adaptif ini sebaliknya dari respon adaptif. Jadi respon adaptif ini adalah mencegah adanya pertumbuhan, mengurangi otonomi, dan menghalangi penguasaan terhadap lingkungan. Seperti itu. Jadi teman-teman, ketika respon adaptif itu dia itu mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik, sedangkan yang maladaptif itu yang lebih condong lawan dari respon adaptif. Seperti itu. Oke, di sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Izin bertanya. Ya, silakan sih, Pak. Kan kalau responnya ke kitanya kayak malah emosi, marah-marah, itu masuknya kemana ya? Nah, untuk itulah masuknya ke dalam respon maladaptif. Jadi kayak gini, ketika kita ada stres, tapi kita itu memberikan responnya itu seperti respon yang positif, kayak senyum kepada orang, ketika orang melihat kita jadi bahagia karena melihat senyuman kita. Nah, itu masuk ke dalam respon adaptif. Dan ketika kita ada stres, kita melampiaskan kepada orang lain pun jadi kesel ke kita. Nah, itu masuknya ke dalam stres maladaptif. Kenapa? Karena itu ada ke hal yang lebih ke hal negatif, lebih kebalikan dari hal yang adaptif, kayak gitu. Apakah dapat dipahami sih, Pak? Paham. Makasih. Iya, sama-sama. Lanjut ya. Nah, ini ada faktor predisposisinya. Ini nih adalah komponen biopsikososial dan model adaptasi menurut Stewart ya. Ini yang pertama ada faktor predisposisi, ada stresor presipitasi, ada penilaian terhadap stresor. Lalu ada sumber kopi yang tadi sudah dijelaskan juga, lalu ada rentang respon yang tadi ya, rentang respon kopinya. Oke, sekarang kita bahas dulu dari paling atas dulu ya, kita bahas dari faktor predisposisi. Nah, untuk faktor predisposisi ini ada faktor biologis, faktor fisiologis, serta faktor sosial budaya. Maksudnya gimana sih untuk faktor biologis ini? Jadi biasanya faktor biologis ini faktor yang ada dari kayak keturunan atau faktor ada dalam tubuhnya. Untuk fisiologis dari kayak fisik kayak gitu. Untuk sosial budayanya seperti faktor-faktor yang mempengaruhi itu dari kelingkungannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya dari faktor predisposisi ini tuh adalah faktor resiko yang protektif gitu, yang mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat dari sebuah seseorang untuk mengatasi stres atau untuk seseorang dalam coping. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi ini nih, apakah ada yang mau tanya dulu nggak dari sini? Izin bertanya. Iya, silakan Viani. Tadi kan yang sudah disampaikan bahwa predisposisi terdiri dari biologis, fisiologis, dan sosial budaya. Ya. Nah, untuk contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Untuk yang biologis ini contohnya itu seperti latar belakang, genetik, atau mungkin status nutrisi, atau mungkin juga bisa kepekaan biologis. Pokoknya berhubungan dengan sisi biologisnya. Untuk yang fisiologis itu seperti kepribadiannya seperti apa, moral, keterampilan dia dalam berbicara, atau mungkin yang hal yang berhubungan dengan fisiologisnya, fisiknya ya. Untuk yang sosial budaya, biasanya ini itu lebih ke kayak usia,
terus gender atau pendidikan mungkin, atau status sosialnya seperti apa, atau status budaya seperti apa, budaya yang dianut seperti apa, agama yang anut seperti apa, kayak gitu untuk yang faktor predisposisi yang sosial budaya. Apakah dapat dimengerti, Lutfiani? Dimengerti, terima kasih. Oke ya, sama-sama. Sekarang lanjut ke dalam stresor presipitasi. Ketika udah adanya faktor yang dari ketiga ini, lanjut ke dalam stresor presipitasi. Tadi kan kita udah tahu ya, stresor itu adalah stimulus yang menantang atau mengancam suatu individu. Jadi ketika adanya ancaman itu disebut dengan stresor. Jadi adanya stimulus ancaman itu stresor. Nah, ketika ancaman ini menimbulkan stres, itu tadi yang disebutkan ya, stres itu apa? Untuk stresor ini ada 4, ada yang sifat. Sifatnya dari mana sih stresor ini? Sifatnya seperti apa? Apakah sifatnya mengancam atau tidak? Lalu asalnya, asal stresor ini dari mana? Asal stimulus yang menyebabkan stres ini dari mana? Kayak gitu. Untuk yang waktu, berapa lama sih stresor ini itu mempengaruhi kehidupan seseorang? Beberapa lama sih stresor ini mempengaruhi kehidupan tubuh seseorang? Lalu untuk jumlahnya, berapa banyak stresor yang masuk ke dalam tubuh orang itu? Beberapa banyak stresor yang mengakibatkan seorang itu menjadi stres. Kayak gitu, untuk yang stresor. Ayo tanyain dulu nggak tentang stresor presipitasi? Apakah mulai dipahami yang stresor presipitasi? Oke teman-teman, karena tidak ada yang menjawab, saya anggap paham ya. Lalu dari stresor ini kita masuk ke dalam penilaian terhadap stresornya. Nah, ketika penilaian terhadap stresornya ini itu ada 5. Yang pertama itu yang kognitif, yaitu seperti yang tadi kita jelaskan ya, untuk yang kognitif itu dia tuh menilai dalam tubuh dia, menilai diri dia itu sendiri ke hal seperti apa. Kalau yang afektif, dia itu lebih ke, sebentar teman-teman ya. Ada gangguan sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Lanjut ya. Untuk yang afektif ini adalah suatu perasaan yang muncul pada penilaian stresor. Jadi ketika ada stresor nih, dia menilai apakah ada penilaian perasaan nih, apakah dia itu langsung sedih, marah, atau mungkin dia bahagia. Nah, bisa kan kita juga bentuk kemungkinan ketika ada sisi kita tiba-tiba senyum-senyum gitu. Nah, itu disebut ke dalam penilaian terhadap stresor yang afektif. Nah, untuk yang penilaian terhadap stresor yang fisiologis, dia itu merefleksikan interaksi dari beberapa aksen neodokrin. Jadi ini berhubungan dengan syaraf ya dan hormon. Untuk yang perilaku, tindakan dia, respon dia ketika dia tuh terdapat stres. Biasanya ini tuh ada 4 fase ya, di mana fase awal dia itu mengubah lingkungannya, menimbulkan stres, dan kemungkinan pada fase awal ini individu itu biasanya menghindari. Lalu untuk fase kedua, perilaku kemungkinan individu untuk mengubah lingkungannya. Ketika tadi awal fase pertama menghindari, di fase keduanya dia mengubah lingkungannya. Nah, untuk yang fase ketiga, dia itu mengubah suasana. Ketika dia udah mengubah lingkungannya, lalu dia mengubah emosinya, menyesuaikan dengan lingkungannya. Ketika udah masuk ke fase yang ketiga, masuk ke fase yang keempat, dia itu mulai memahami kejadian yang ia lakukan, kejadian yang sedang terjadi kepada tubuh dia. Apakah dia nanti akan ada penyesuaian atau tidak, seperti itu. Nah, dari sinilah, dari keempat sumber 5 coping, dari penilaian terhadap stresor inilah masuk ke dalam sumber coping. Untuk penilaian terhadap stresor, apakah ada yang tanyakan dulu atau mungkin ada yang menjawab atau seperti apa? Ada yang menanggapi? Izin bertanya. Ya, silakan. Buat contoh penilaian terhadap stresor itu sendiri. Oke. Bagus seperti ya. Apa? Oke. Bagus, Lina, pertanyaannya tadi bagaimana contoh terhadap penilaian stresor itu sendiri. Oke. Untuk penilaian terhadap stresor itu sendiri, kan tadi ada stresor kognitif, stresor afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial budaya. Nah, biasanya untuk yang responnya itu kognitif, dia itu contohnya itu ketika ada bahaya atau ada kehilangan yang sudah terjadi, maka dia itu memberikan kepada tubuhnya itu, nih ada bahaya, ada kehilangan. Nah, itu masuk ke dalam contoh kognitif. Nah, untuk yang responnya afektif ini, ketika dia tuh merasa sedih, merasa marah, tidak percaya, itu contohnya kayak gitu. Karena kan tadi afektif itu lebih ke perasaan. Ketika dia itu menilai terhadap sesuatu itu ada perasaannya, bagaimana sih? Ada apa, sedih, senang, atau mungkin malah dia itu bahagia, seperti itu yang afektif.
Untuk yang fisiologis tadi sudah saya sebutkan ya, dari bagaimana dia menanggapinya. Dari kalau yang fisiologis ini itu sebenarnya lebih ke pola ke syaraf atau ke hormon. Jadi itu yang mengendalikan dalam tubuhnya sendiri ya, ke syarafan atau ke neuro atau ke hormon yang mengendalikannya. Lalu untuk perilaku tadi ada perilaku seperti dia itu awalnya ke lingkungannya gitu. Lalu ketika ke lingkungannya dia sudah memberikan stresornya, dia langsung ke fase selanjutnya itu ke tahap dia itu perlihatkan seperti apa emosinya kayak gitu untuk yang perilaku. Nah, untuk yang sosial, nah ini nih yang untuk sosial itu biasanya ada 3 aktivitas nih yang ditimbulkan. Dia biasanya pertama dia itu akan mencari makna dulu dari stresornya. Stresornya seperti apa sih? Yang kedua atribut sosialnya, di mana seseorang mencoba untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang berkontribusi dalam stresor ini. Dan yang terakhir itu ada perbandingan sosialnya, dia membandingkan dengan orang lain. Kenapa sih aku kayak gini, kehidupan aku kayak gini, sosial aku kayak gini, apakah yang lain juga sama? Di situ dia membandingkan gitu. Apakah sudah dipahami, Elina? Ya udah. Oke. Masuk ke dalam sumber coping. Nah, untuk sumber coping ini ada 3 ya teman-teman, ada yang kemampuan personal, ada yang dukungan sosial, ada yang modal material, dan ada keyakinan positif. Tadi kan sumber copingnya udah dijelaskan sama saya di awal tadi yang sumber coping. Nah, tadi juga udah disebutkan sama Ria kalau tidak salah contoh dari sumber copingnya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak maksud dari sumber coping di sini? Saya izin menjawab. Ya, silakan sih, Pak. Kalau menurut saya, sumber coping itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi, beradaptasi dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam atau melebihi batas kemampuan individu itu sendiri dengan cara kemampuan personal, dukungan sosial, modal material, dan keyakinan positif. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sipa atas jawabannya. Seperti itu tadi yang sudah disampaikan Sipa, dan tadi juga saya sudah menyampaikan di awal tentang sumber coping ini ya. Lanjut ke dari sumber coping inilah timbullah ada 2, ada yang konstruktif dan destruktif. Mungkin di sini ada yang mau menjawab tentang apa itu konstruktif ataupun destruktif? Atau mungkin moderatornya tahu apa itu konstruktif dan destruktif? Tadi juga sama saya sempat disinggung di awal. Boleh izin menjawab ya? Ya, silakan. Singkatnya, kalau konstruktif itu menjadikan ansietas sebagai peringatan ketika adanya ancaman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sedangkan kalau deskriptif itu tidak menjadikan ansietas sebagai peringatan. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Nurfalah atas jawabannya. Betul seperti itu yang tadi dijelaskan oleh Nurfalah. Kalau yang konstruktif itu menjadikan ansietas sebagai peringatan, kalau yang destruktif itu tidak seperti itu. Ketika sudah ada nih respon positif dan destruktif, masuklah ke data responnya. Tubuh kita itu merespon. Apakah responnya condong ke adaptif atau kan condong ke maladaptif? Ya juga sama saya sudah jelaskan nih, yang respon adaptif seperti apa, respon maladaptif itu seperti apa. Ada yang tanyain dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Cukup. Sampai sini teman-teman. Ya, silakan. Tidak ada, cukup. Oke, cukup. Selanjutnya ya. Oke, teman-teman, sepertinya sudah cukup sampai demikian ya untuk penjelasan mengenai stres dan konsep stres, coping, mekanisme coping, dan penerapan model stres Stuart. Sampai sini, sebelum saya tutup nih, apakah ada yang mau bertanya lagi nih? Karena tidak ada yang menjawab, saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya, dan terima kasih juga karena tadi sudah banyak yang menjawab, sudah banyak yang bertanya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nur Hafidah Sundari dan teman-teman yang telah aktif menjawab serta memberikan tanggapan serta opini pada presentasi kita siang hari ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang tidak bergabung di Zoom kita kali ini dan ada yang ingin bertanya, boleh silahkan bisa menanyakannya di kolom komentar yang akan saya upload di YouTube ya.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.